Saya ingin ke Pak Rizal. Kalau terjadi peperangan, kita tahu bahwa Israel ini di-backingin oleh Amerika Serikat. Sementara Hamas didukung oleh Hizbullah dan juga ada kecaman dari sejumlah negara lainnya. Akan seperti apa ini perangnya nanti, Pak Rizal? Iya, mesti kita pahami bahwa perang ini kan perpanjangan tangan dari tindakan politik. Jadi artinya tindakan politik atau target politik yang dikejar oleh baik itu kelompok Hamas maupun para penduduk Palestina pada umumnya adalah satu kemerdekaan dari okupasi Israel, dan juga setidaknya adalah mengejar bagaimana adanya negara berdaulat di wilayah tersebut. Nah, itu yang coba dikejar melalui perjalanan politik. Sekarang perang itu adalah sebagai satu instrumen untuk menarik perhatian internasional dan untuk melakukan perlawanan dan juga untuk mencegah terjadinya penggusuran terhadap warga sipil yang terus-menerus terjadi. Itu intinya. Nah, sekarang bila mana terjadinya peperangan, pengarahan pasukan darat tentu akan terjadi peperangan. Amerika Serikat memang dalam hal ini adalah di belakang dari Israel. Namun Amerika Serikat ini juga memiliki keterbatasan. Pada saat ini dia sudah memiliki satu medan perang dan satu medan New Cold War. Satu medan perang di Eropa, yakni di Ukraina, walaupun Amerika Serikat tidak terlibat langsung, tetapi Amerika Serikat sudah menyokong penuh dan juga sudah melakukan biaya yang cukup besar untuk perang tersebut. Ditambah lagi adalah perang untuk melakukan pembendungan terhadap pengaruh Cina di wilayah Indo-Pasifik yang disebut dengan New Containment Policy, seperti itu. Nah, itu mengeluarkan biaya cukup besar. Sekarang ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah, ya ini dia harus membackup Israel. Bukan pekerjaan yang mudah, ini mengeluarkan biaya yang sangat besar dan juga merusak tatanan konstelasi geopolitik yang tengah dibangun oleh Amerika Serikat. Bayangkan Turki yang selama ini sangat kooperatif dan mendukung apa yang dilakukan oleh NATO dalam peperangan di Ukraina, sekarang dia harus menghadapi atau mencoba melunakkan Turki, karena Turki mendukung apa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas, dan juga Hamas juga memiliki kantor perwakilan di Istanbul. Terus kemudian juga bagaimana menghadapi Qatar. Qatar ini adalah juga cukup dekat hubungannya dengan Hamas, punya kantor perwakilan dan juga mendukung secara finansial. Nah, sementara Eropa sekarang ini menggantungkan sebagian pasokan gasnya itu dari Qatar, setelah Eropa ini dalam tanda kutip memboikot untuk tidak membeli gas dari Rusia. Ini persoalan tersendiri. Jadi artinya Amerika ini akan pusing juga gitu loh. Ditambah lagi sekarang Amerika menghadapi shutdown. Shutdown sekarang tengah dibuka dan akan ditinjau ulang lagi setelah 45 hari, ini pada tanggal 17 November. Apakah anggaran tetap diturunkan atau tidak. Kalau anggaran ternyata jadi dilakukan shutdown pada tanggal 17 November, yang pada saat ini tidak bisa membiayai perang Ukraina, sekarang ditambah lagi beban untuk membiayai Israel. Itu persoalan yang cukup besar. Jadi persoalannya tidak parsial, hanya masalah bagaimana Israel Defense Force itu melancarkan serangan darat ke Gaza. Jadi seluas itu problemnya. Oke, baik. Prof. Hikmahanto, dengan adanya mungkin perang yang sudah akan di depan mata Israel dan juga Hamas ini, lalu siapa yang kemudian berperan besar untuk bisa menjadi wasit, menjadi penengah, sehingga tidak timbul korban yang besar dari jiwa-jiwa yang tidak berdosa ini, Prof? Sebenarnya tidak ada ya, dalam masyarakat internasional itu tidak ada wasit. Dalam masyarakat internasional sampai hari ini berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Dan kalaupun ada hukum internasional itu dijadikan basis atau legitimasi bahwa tindakan mereka itu dibenarkan secara hukum. Jadi sekali lagi tidak ada wasit. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh dunia? Yang pasti kalau misalnya perang ini berlanjut, itu akan perang dunia ketiga di ambang pintu. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke daerah konflik ini dalam rangka mencegah Iran katanya mengambil posisi. Artinya apa? Pejuang Hamas ini tidak sendirian, mereka berhadapan dengan Israel. Ada Iran dan lain sebagainya. Dan Amerika Serikat tentu kalau Iran akan masuk, mereka juga akan masuk. Itu yang pertama.
Yang kedua, lalu apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan? Secara tradisional, konvensional, kita bisa bicara soal PBB. Kita bisa pergi ke Dewan Keamanan PBB, kita pergi ke Majelis Umum PBB, bahkan kita bisa ke Dewan HAM PBB. Tetapi kita tahu PBB juga giginya tidak apa yang diharapkan oleh masyarakat dunia lah. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah meminta kepada negara yang punya kendali terhadap Israel, ya, yaitu siapa? Amerika Serikat. Jadi pemerintah bisa langsung kontak Presiden Joe Biden untuk mengatakan bahwa perang ini harus segera melakukan gencatan senjata. Kenapa? Karena yang akan menjadi korban adalah rakyat sipil. Itu yang harus dikedepankan, rakyat sipil ini. Nah, kalau misalnya Presiden Joe Biden tidak mengambil juga tindakan, bukannya tidak mungkin pemerintah akan berkomunikasi dengan Presiden Rusia, bahkan juga Presiden Cina, Xi Jinping. Karena kita tahu bahwa sekarang ini posisi antara Rusia, Cina itu sedang berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Jadi kita harus pandai memanfaatkan situasi. Situasi inilah yang bisa menyelamatkan rakyat Palestina. Saya tidak akan bicara soal para pejuang Hamas begitu ya, karena saya melihat juga bahwa perang yang dilakukan juga tidak sesuai dengan kriteria hukum internasional, apalagi Israel yang kemudian juga menyasar mereka-mereka rakyat sipil. Keduanya melakukan hal yang seperti itu. Yang kita perlu lindungi adalah rakyat-rakyat sipil yang tidak berdosa dari perang ini. Karena perang memang menyengsarakan, jadi harus dihentikan. Seperti itu. Ya. Prof. Hikmahanto tadi kan mengatakan bahwa Amerika lah yang punya peran untuk membuat Israel menghentikan serangannya ke wilayah Palestina, khususnya Gaza. Kondisi seperti apa kemudian yang bisa membuat Amerika akhirnya meminta hal tersebut? Karena kalau kita lihat sampai sekarang dari statement-statement yang dinyatakan oleh Amerika, mereka mengutuk penyerangan yang dilakukan Hamas. Ini adalah mereka menurut Amerika ini adalah sebuah kegiatan teroris dan segala macamnya, Prof. Hikmahanto. Kondisi seperti apa yang bisa membuat Amerika melakukan ini sehingga punya willingness? Ya, kalau misalnya mereka mengutuk itu karena mereka harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kenapa saya katakan harus sejalan? Karena di Amerika itu lobby Yahudi itu sungguh sangat besar perannya ya. Bahkan Yahudi itu memegang perekonomian Amerika Serikat yang sangat besar. Sehingga mereka posisinya harus sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Namun demikian, setelah perang ini berjalan terus, kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu melakukan telepon langsung dengan Joe Biden dan mengatakan bahwa seolah-olah biarkan kami menyelesaikan perang ini karena ini adalah terburuk sejak Holocaust katanya. Jadi ingin mendapat dukungan. Nah, Presiden Biden mengatakan bahwa tolong perhatikan masalah kemanusiaan, international humanitarian law. Jadi hukum humaniter internasional. Jangan mungkin serang orang-orang sipil dan lain sebagainya. Itu pesannya. Tetapi sekarang yang kita harapkan adalah tindakan dari Amerika Serikat mengingatkan bahwa kalau ini perang diteruskan dan katakanlah Gaza dilumatkan, pejuang-pejuangnya dihabiskan gitu, ini akan mengundang dukungan-dukungan dari negara lain terhadap siapa? Tidak hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap Amerika Serikat, dan ini akan membahayakan dunia. Itulah yang harusnya disampaikan oleh Presiden Joe Biden kepada Perdana Menteri Netanyahu. Saya tahu karena Perdana Menteri Netanyahu ini dia pasti dendam dan dia ingin menuangkan kemarahan, kekecewaan dari rakyat Israel atas serangan dadakan yang dilakukan oleh pejuang Hamas, sehingga mereka akan melakukan apapun supaya katakanlah kalau misalnya kecoa gitu ya, sudah diinjek mati tapi masih dilumat-lumatkan. Nah, itulah yang ingin mereka lakukan. Baik, dunia harus mengambil langkah untuk mengatasi konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Terima kasih Prof. Hikmahanto dan juga Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Sehat selalu.